Selamat siang Bapak Ibu para peserta webinar. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu berada dalam keadaan terbaik ya. Perkenalkan, nama saya Dr. Ferdi Iskandar yang akan memandu jalannya webinar pada hari ini. Selamat datang kembali di acara webinar RSPI Group hari ini. Senang sekali di hari Sabtu kali ini kami dapat menyapa Anda semua dalam sesi webinar. Acara ini kami persiapkan agar Bapak Ibu bisa tetap dekat dengan kami, karena kami akan memberikan banyak informasi kesehatan terpercaya untuk Anda semua. Jadi jangan khawatir, meski belum bisa berkumpul bersama, kami akan tetap hadir dari jauh untuk menyapa Bapak Ibu, para peserta webinar, dimanapun Anda berada. Mungkin saat ini banyak yang sedang berada di rumah ya, kumpul sama keluarga. Nah, untuk topik hari ini, yaitu topik yang sangat hangat dibicarakan, yaitu pulih sepenuhnya usai COVID-19. Nah, mungkin banyak orang yang sembuh dari COVID-19 belum merasa pulih sepenuhnya. Banyak yang merasa bahwa kondisi tubuhnya tidak 100%, bahkan setelah dinyatakan sembuh. Ada beberapa gejala yang masih dirasa meski tidak separah saat masih dalam kondisi positif. Biasanya pasien bergejala sedang atau berat cenderung akan mengalami lebih banyak gejala long COVID. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar istilah long COVID ya. Apa sih long COVID itu? Jadi long COVID itu adalah fenomena orang masih merasa ada gejala sisa dan persisten akibat COVID-19, meski sudah melewati masa isolasi atau sudah dinyatakan negatif lewat PCR. Nah, sembuh dari COVID-19 belum tentu Anda pulih sepenuhnya. 79% dari para penyintas COVID-19 masih bisa mengalami gejala sisa, seperti batuk berdahak, indera penciuman atau perasa belum kembali sepenuhnya, mudah lelah, lemas, dan bahkan ada yang masih merasa sesak nafas. Apakah hal ini aman? Apa saja gejala dari long COVID? Nah, selain itu, apakah ada cara mudah dalam mendeteksi pasien dengan long COVID? Bagaimana perawatan dan efektivitasnya? Bagi Bapak Ibu penyintas atau mungkin anggota keluarganya, pasangan, rekan, saudara yang pernah terinfeksi COVID-19, tidak perlu bertanya-tanya lagi, karena dokter narasumber kita hari ini, yaitu Dr. Wirawan Hambali, spesialis penyakit dalam, selaku dokter tim penanganan COVID-19 di sesi RSPI Live webinar sore ini, akan menjelaskan secara lengkap mengenai long COVID. Oke, jadi kita mau masuk ke sesi webinar, tapi kita berkenalan dulu dengan Dr. Wirawan. Ya, jadi Dr. Wirawan ini menempuh pendidikan dokter S1 di FKUI, lalu menempuh spesialis penyakit dalam di FKUI juga RSCM. Dan ini beberapa pelatihan dan publikasi beliau, yaitu Holistic Approach in Cardiovascular Disease System, lalu lain-lainnya. Dan Dr. Wirawan ini praktek setiap hari ya di RSPI Puri Indah. Jadi kalau misalkan nggak kebagian hari Senin, bisa hari Selasa, bisa hari Rabu, dan seterusnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke sesi presentasi. Kepada Dr. Wirawan, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Dr. Ferdi. Saya ucapkan selamat siang kepada para hadirin sekalian. Ya, jadi saya lihat ini hari Sabtu ya, harusnya suasana akhir pekan gitu, tapi nggak menyurutkan niat dari para peserta ini untuk hadir ya. Karena apa yang kita akan bicarakan sore hari ini merupakan salah satu penyakit atau kondisi sakit yang aktual, yang memang banyak melanda banyak orang. Jadi siang hari ini seperti tadi sudah diutarakan, kita akan berbicara mengenai satu kondisi penyakit yang dikenal sebagai long COVID. Ya, jadi saat ini kita sudah setahun setengah menjalani pandemi COVID, muncul suatu kondisi baru yang terkait dengan COVID, yaitu long COVID ya. Apa itu long COVID, kemudian bagaimana tata laksananya, deteksinya dan lain sebagainya, kita akan bicarakan di forum ini. Jadi sebagai pendahuluan ada baiknya kita flashback ya, mengenai perjalanan dari pandemi COVID itu sendiri. Jadi ceritanya itu dimulai pada tanggal 31 Desember 2019 ya. Yang terjadi di Jakarta setidaknya pada waktu itu adalah hujan besar ya. Jadi ini kan pesertanya ada banyak ya, ada yang dari
Rangkas Bitung, ada yang dari Surabaya, ada yang dari Bogor. Tapi untuk sebagian besar peserta yang hadir dari Jakarta mungkin ingat ya tanggal 31 Desember 2019 yang terjadi itu adalah hujan besar ya. Kenapa saya ingat? Karena waktu itu niatnya saya dan keluarga sebenarnya mau menikmati malam tahun baru. Ya, cuman diurungkan niatnya karena hujannya luar biasa besar ya. Nah, jadi ini adalah berita di CNN ya, tanggal 1 Januari itu disampaikan bahwa di Jakarta itu terjadi curah hujan terekstrim. Tanpa kita tahu bahwa di belahan dunia yang lain itu muncul satu penyakit ya di Wuhan ya, itu yang sekarang ini kita kenal sebagai COVID-19 ya. Nah, waktu itu ya mungkin orang masih anggap biasa-biasa aja ya, mungkin seperti flu gitu ya, nanti juga akan hilang ya. Kemudian juga WHO nih di Twitternya tanggal 5 Januari juga ya mengutarakan ada loh pneumonia di Wuhan ya, ada infeksi paru ya. Ya kita akan menginvestigasi, tim kita sedang ke sana ya. Seperti kebanyakan bagaimana sebuah organisasi kesehatan merespon terhadap timbulnya penyakit baru ya. Jadi bukan sesuatu yang aneh gitu ya. Jadi ini dimulai di akhir tahun 2019, di awal tahun 2020 ya. Dan dalam beberapa waktu kita kemudian berhasil mengidentifikasi ya sebuah virus ya. Jadi virusnya itu bentuknya seperti ini, seperti mahkota ya. Jadi kalau kita bayangkan mahkota seorang raja atau ratu ya, itu ada spike-nya ya, ada semacam atributnya ya yang mengelilingi virus tersebut. Sedemikian rupa kenapa virus ini dikenal sebagai virus corona ya. Jadi corona itu asal katanya dari crown ya, dari mahkota, karena bentuknya memang seperti mahkota. Dan materi genetik yang dibawa oleh virus itu adalah materi genetik RNA ya. Jadi single stranded material genetik ya. Kalau manusia itu kan DNA ya, double stranded ya, sedangkan virus ini adalah single stranded atau RNA. Sehingga untuk dia berkembang biak, dia harus berikatan dengan DNA dari si penjamunya, dari si host, dari si inang ya. Jadi kalau nempelnya sama manusia ya dia perlu berikatan dengan materi genetik manusia, kalau berikatan dengan mamalia yang lain, dengan kelelawar, dengan ya mungkin tikus, ya dengan kucing dan lain sebagainya, ya. Seperti kita tahu bahwa beberapa saat yang lalu harimau di Ragunan Jakarta itu terkena COVID juga, ya. Jadi nggak cuma manusia. Jadi ketika memang si virus ini berusaha untuk berkembang biak, dia harus berikatan atau berinteraksi dengan DNA dari si penjamu, ya. Sedemikian rupa sehingga terjadi pencampuran atau mixing dari materi genetik tersebut, ya. Jadi itu kenapa sebabnya virus ini mudah bermutasi, ya, karena ya kalau memang dia berikatan sama manusia, dia mendapat tambahan materi genetik dari manusia. Kalau hama kelelawar, ya udah bercampur lagi. Sama hewan yang lain, ya bercampur lagi. Makanya dalam sekian waktu dia bereplikasi, ya bereproduksi, itu akan muncul varian genetik yang baru. Ya itu makanya kenapa virus ini sedemikian sangat menakutkan. Ya. Tapi waktu di awal tahun 2020, manusia masih tenang-tenang saja. Ya. Jadi saya nih presentasi izin agak sedikit berdongeng ya. Jadi supaya wawasan kita nih agak juga luas ya, nggak cuma masalah COVID tapi juga mengenai sejarah peradaban kesehatan manusia. Ya. Jadi manusia ini dalam keberadaannya di muka bumi ini sudah mengalami beberapa kali wabah ya. Jadi yang terkenal itu namanya Black Plague ya. Ini bubonic plague ya. Ini sering muncul di film-film ya. Jadi kalau lihat ada gambar seperti ini merujuk pada wabah yang terjadi di Eropa ya sekitar abad pertengahan, itu membunuh sampai ratusan juta orang ya. Jadi banyak sekali ya. Kemudian juga cacar juga pernah menimbulkan sedemikian banyak korban ya di muka bumi ini.
Spanish flu di awal tahun abad 19 ya, ini juga cukup banyak ya korban meninggalnya. Jadi manusia ini sudah pernah mengalami berbagai macam wabah ya yang merenggut korban jiwa sedemikian banyak ya, tanpa maksud saya pada siang hari ini untuk mengecilkan jumlah korban dari mereka yang terdampak oleh COVID ya. Karena kalau kita bandingkan, memang jumlah korbannya per kemarin saya update itu memang angkanya nggak sebanyak wabah-wabah yang pernah dialami oleh peradaban manusia sebelumnya ya. Tanpa maksud untuk mengecilkan sekali lagi, tapi manusia nih gimana pun juga pernah ya mengalami dan bertahan ya. Bagaimanapun juga manusia dengan akalnya bersiasat, kita bisa mengatasi wabah ini ya. Jadi ini gambar dari Black Plague ya, ini dari Spanish flu ya. Jadi itu bahkan terjadi pada waktu manusia itu belum punya teknologi yang sama seperti sekarang ya. Jadi kita masih tradisional ya, masih terbelakang, tapi toh dengan keyakinan kita, dengan akal budinya manusia bisa mengatasi, dan dengan keyakinan yang sama kita pasti bisa melewati ini bersama-sama ya. Nah, ini yang tadi sempat di awal saya singgung ya. Jadi virusnya bermutasi ya, kemudian baru mereda ya, badai dari pandeminya, tiba-tiba ada badai kemudian ya, katanya Delta varian, ada Mu varian sekarang ya, dan seterusnya. Tapi yang perlu para hadirin sekalian untuk ketahui bahwa secara garis besar WHO mengklasifikasikan varian-varian mutasi dari virus corona itu menjadi 3 kelompok besar ya. Ada yang disebut sebagai variant of interest, ada yang disebut sebagai variant of concern, ada yang disebut sebagai variant of high consequence ya. Jadi mereka ini berbeda dari varian dasar ya, varian awal mula corona itu dalam kemampuannya untuk melakukan transmisi dari satu orang ke orang lain, berbeda dalam perjalanan penyakitnya, berbeda terhadap respon pengobatannya, berbeda terhadap respon untuk vaksinasinya. Jadi mereka berbeda dari varian awal COVID ya, dan diklasifikasikan. Ya, varian interest ini varian yang paling ringan ya. Jadi hanya menarik minat dari para peneliti di dunia, WHO dan CDC, tapi belum sampai sedemikian rupa menimbulkan concern ya. Jadi kalau misalnya para Bapak Ibu kemarin sempat mendengar bahwa ada varian Mu ya, MU orang bilangnya begitu, itu belum sampai dalam taraf yang mengkhawatirkan ya. Jadi yang varian of concern itu sampai sejauh ini hanya ada 4, alpha, beta, gamma, dan delta ya, dan gelombang terakhir dari pandemi itu terjadi oleh varian delta ya. Nah, yang lebih tinggi lagi ada istilahnya namanya varian of high consequence ya. Ya itu kalau memang sampai terjadi dan muncul ya, kita mungkin akan memang berhadapan dengan satu kondisi yang luar biasa, lebih buruk dari gelombang varian delta yang terakhir. Ya semoga tidak terjadi, karena sejauh ini WHO itu belum menemukan ada varian yang sedemikian berbeda, sedemikian berat dari segi transmisinya, dari segi responnya terhadap pengobatan, dan respon terhadap vaksinasi. Jadi tidak ada, belum ada, dan semoga tidak ada. Nah, ini juga perlu diketahui ya, bahwa varian Delta itu diberi angka ya dari segi reprodusibilitasnya, namanya RO ya, R0, itu varian awalnya adalah 3 ya, artinya dari satu orang bisa menular ke 3 orang lainnya ya, dari satu penderita bisa menular ke 3 penderita lainnya. Dan varian Delta itu lebih gawat lagi ya, karena kalau misalnya satu orang penderita itu bisa menularkan ke 7 orang lain ya. Jadi RO-nya disebut di angka 7 ya. Semakin tinggi angka RO-nya itu semakin tinggi nilai transmisibilitasnya ya, kemampuan untuk melakukan transmisi. Jadi varian Delta ini
lebih mudah menular, lebih berat gejalanya, ya, dan kita semua sudah mengetahui dan mengalami, ya. Sayangnya kita juga harus mengalami. Jadi semoga tidak ada varian lain, ya. Dan RO ini akan sangat menimbulkan konsekuensi yang berbeda, ya, karena kalau dari satu orang bisa menular ke 3 orang lainnya, maka di generasi kedua itu ada 9 orang yang akan tertular, ya, jadi 3 kali 3, ya, jadi di second line itu ada 3 orang. Tapi kalau RO-nya 7, maka di second line-nya itu 49, 7 kali 7. Jadi bayangkan sedemikian besar dampak dari Delta varian ini, ya. Memang ada penyakit-penyakit lain yang RO-nya lebih tinggi, ya. Jadi seperti cacar, ya, seperti measles, ya, itu campak Jerman, ya, itu lebih tinggi. Tapi kita harus tahu bahwa severitas dari si penyakit-penyakit tersebut tidak seberat dari COVID ini, ya. Jadi semoga ini jadi varian yang terakhir. Dan semakin tinggi nilai RO-nya, maka sebenarnya herd immunity yang dibutuhkan itu harus lebih tinggi lagi, ya. Jadi kalau varian dasar itu RO-nya sekitar 2-3, maka RO dari herd immunity yang dibutuhkan untuk menahan penularan dari virus tersebut di masyarakat itu dibutuhkan sekitar 60%, ya. Sedangkan kalau RO-nya lebih tinggi itu maka dibutuhkan herd immunity yang lebih tinggi lagi, ya. Jadi ya semoga kita bisa mencapai herd immunity dalam waktu dekat, ya, karena sekarang sudah mulai marak vaksinasi. Dan sekali lagi juga saya berpesan di forum ini, itu rugi kalau nggak divaksin, ya, rugi kalau nggak divaksin, ya. Tadi pagi saya baca berita, ya, semacam kayak statement, ya, dari dokter, ya, di Amerika, bahwa rumah sakit di Amerika sekarang penuh oleh pasien-pasien yang dirawat karena COVID Delta varian, ya. Tapi rumah sakit tidak penuh itu merawat orang yang terkena efek samping dari vaksin, gitu. Jadi ya tetap dalam konteks yang seluas-luasnya, seburuk-buruknya vaksin, lebih buruk adalah si COVID itu sendiri, ya. Jadi nanti kita akan bicarakan secara terpisah mengenai vaksinasi, ya. Nah, ini dampak dari COVID, ya. Kita tahu, ya, secara umum COVID serupa dengan penyakit infeksi lainnya menimbulkan, ya, gejala-gejala seperti demam, flu, sakit tenggorokan, mual, tidak nafsu makan, ya. Kemudian bisa beranjak ke kondisi yang lebih lanjut, ya, di mana paru-paru mulai terlibat, ya. Pada beberapa kasus oksigennya sampai turun. Kemudian juga kita bisa juga melihat bahwa virus ini juga bisa berdampak pada otak, ya, pada paru-paru, ya, pada liver, ginjal, usus, ya, mata, kulit, ya, pembekuan darah. Jadi ini bukan penyakit sakit tenggorokan, ya. Ini bukan penyakit paru-paru, ya. Kita dari awal selalu menganggap bahwa virus COVID ini adalah virus sistemik. Virus yang dampaknya itu ke seluruh tubuh, melibatkan organ-organ lainnya. Jadi dampaknya sedemikian hebat, ya, nggak cuma terhadap sistem pernapasan, tapi juga dengan sistem tubuh lainnya, ya. Jadi ini kalau paru-paru kita bisa lihat, ya, paru-paru orang normal, ya, warnanya biru semua. Ini kalau sudah mulai ada keterlibatan dari virus di paru-paru tersebut, ya. Nah, kalau kita perhatikan ini ceplok-ceplok yang warna hijau ini adalah virusnya. Dan karena virus itu jumlahnya kecil, ya, dan masuk melalui udara pernapasan, makanya kenapa kalau misalnya kita lihat dampak dari si virus terhadap paru-paru itu keterlibatannya luas, ya. Jadi kalau misalnya infeksi TBC kan kenanya cuma di bagian tertentu doang, ya. Oh, di paru-paru kanan atas, ya, atau kiri atas, ya, di satu tempat aja, di satu lokasi paru. Namun kalau misalnya virus COVID ini terkenanya itu hampir di semua bagian dari paru, ya. Jadi bisa di kiri, bisa di kanan, bisa di atas, bisa di bawah. Itu semua lokasi bisa terdampak oleh virus karena virus itu kecil, masuk melalui udara, dan udara itu bisa masuk sampai kemana-mana, sampai ke ujung paru-paru sekalipun, ya. Ini pada kasus yang lebih berat, yang kalau seperti ini sudah terjadi fibrosis, ya, kita lihat ini sudah damage-nya atau injury-nya sedemikian besar, ya. Ini kalau sudah sedemikian rusak, dan tentu
Kalau sudah sampai dalam taraf seperti ini, hampir pasti disertai oleh penurunan kemampuan dari paru untuk menyerap oksigen. Ya, bahasa kerennya adalah hipoksia. Bahasa kedokterannya itu adalah gagal nafas. Ya, jadi kalau umum di masyarakat kita dengar ada istilah gagal ginjal, ya sebenarnya juga ada istilah gagal nafas, ya respiratory failure, ya ada gagal jantung, ya. Jadi yang gagal itu fungsinya nggak cuma ginjal, ya paru-paru juga bisa mengalami gagal nafas, ya. Nah ini darah kental, ya. Ini jadi D-dimer itu adalah salah satu surrogate marker yang biasanya kita pakai untuk mengukur kekentalan darah, ya. Jadi ini adalah patofisiologi bagaimana bekuan darah itu bisa muncul, dan kemunculan dari bekuan darah itu pada akhirnya bisa menyebabkan sumbatan, ya bisa di paru-paru, bisa di kaki, bisa di jantung, serangan jantung, bisa di otak, ya jadi bisa berbagai macam organ tubuh itu terdampak akibat adanya bekuan darah, ya. Nah, ini dampak dari COVID terhadap jantung, ya. Jadi bisa mengalami miokarditis atau radang di selaput otot jantung, bisa mengalami trombosis atau bekuan darah, atau juga kelainan irama jantung. Ya, jadi COVID ini cerdik, ya, dan licik tentunya, ya. Bagaimana dia menimbulkan dampak pada manusia itu dengan berbagai macam strategi, ya. Jadi nggak cuma paru-paru, dokternya fokus ke paru, pasiennya fokus ke paru, kecolongan di bekuan darah. Udah diobatin bekuan darahnya, kecolongan di jantung. Jadi luar biasa, ya bagaimana COVID ini bersiasat untuk menimbulkan dampak buruk pada manusia, ya. Nah, ini juga salah satu laporan kasus, ya yang ditulis oleh saya, ya dan kawan-kawan dokter yang lain, bagaimana COVID ini menimbulkan dampak di usus, ya. Jadi ya kita udah eman-eman, ya, wah paru-parunya dijaga, ya jangan sampai kecolongan, ya kasih obat pembekuan darah, jantungnya dimonitor, ternyata ususnya yang kena. Jadi ini juga salah satu laporan kasus yang pernah saya sebagai dokter jumpai terkait dengan COVID, ini ususnya, ya. Jadi luar biasa COVID ini, ya, nggak cuma organ-organ penting aja. Dan juga selama COVID berlangsung kita mendengar ada satu istilah namanya badai sitokin, ya. Jadi apa itu badai sitokin, ya? Jadi kalau kita lihat secara skematis, ya tentu keberadaan dari virus dalam tubuh kita akan direspon oleh sistem imun kita, ya. Jadi virus masuk dalam tubuh kita, virus kita pun juga bereaksi, ya, melepaskan sistem imunitas kita yang kalau terlalu ringan, ya, too weak, ya udah virusnya nggak akan hilang, ya, virusnya berkembang biak, ya. Menyebar ke bagian tubuh yang lain, ya. Tapi kalau terlalu kuat, ya, ini yang disebut sebagai badai sitokin, ya. Jadi tubuh kita berespon, tapi berespon secara berlebihan, ya. Jadi itu yang disebut sebagai cytokine storm, badai sitokin, di mana tubuh kita merespon terlalu berlebihan sehingga menimbulkan injury di bagian tubuh yang lain, ya. Jadi sistem imunitas kita ini kadang bisa berjalan tidak terkontrol, ya. Hal yang sama juga sebenarnya terjadi pada mereka yang menderita penyakit autoimun, ya. Jadi mungkin pernah dengar istilah penyakit autoimun, ya, banyak macamnya. Yang paling terkenal adalah lupus, ya, systemic lupus erythematosus, ya, SLE. Itu juga kondisi yang diakibatkan oleh sistem imunitas kita yang bergerak tidak terkontrol, ya. Jadi ya itu, ya, bagaimana tubuh kita ini bekerja itu sangat rumit dan kompleks, ya. Nah, jadi kita kenal lah yang istilahnya badai sitokin, ya, dikatakan 1 dari 5 penderita COVID akan mengalami pneumonia, 5% itu akan mengalami cytokine storm, ya. Jadi cukup banyak, 1 dari 20 orang, ya. Cuman jangan khawatir bahwa pada saat ini kita dengan mudah bisa mendeteksi, ya. Jadi apalagi di rumah sakit Pondok Indah Group nggak usah khawatir, ya. Kalau misalnya mengalami COVID, khawatir, ya, apakah mengalami juga badai sitokin, kita bisa dengan mudah dalam hitungan jam kita bisa periksa darahnya, ya. Dan kalau amit-amit terjadi juga tersedia obat-obatannya. Pada saat ini tuh
kalau saya sebagai dokter ya, menghadapi COVID yang sekarang ini agak berbeda dengan menghadapi COVID waktu bulan Maret dan April tahun lalu. Ya, jadi kalau sama-sama ya gelombang pandemi ya, sekarang malah lebih banyak, dulu lebih sedikit. Cuman dulu rasanya lebih takut. Kenapa? Karena belum tahu apa-apa. Ya, mau diperiksanya apa, mau swab kemana nggak tahu, hasilnya juga lama, kemudian obatnya apa, ya berbeda dengan sekarang. Yang agak berbeda sekarang ini kita kemampuan ya, teknologi ya, peralatan dan lain sebagainya itu berbeda ya. Jadi kalau misalnya kita mau pergi perang, sekarang udah lebih siap ya. Semoga nggak terjadi lagi ya, sudah jadi akhir dari pandemi si Delta varian ini ya. Nah, karena mungkin ada sebagian yang udah bosen dengar saya presentasi ya, mungkin kita selingi sedikit ya dengan polling time ya, dengan satu pertanyaan. Jadi ini akan dilempar ke audiens ya. Jadi ada semacam isu yang beredar di masyarakat bahwa badai sitokin itu hanya dialami oleh pasien COVID yang sedang dirawat saja. Jadi yang kalau isoman di rumah itu bisa bebas ya. Jadi silakan kalau mau berpendapat ya. Kita kasih waktu 10 detik nih. Oke, pollingnya boleh ditutup ya. Oke, jadi saya bacakan di sini 97% audiens berpendapat bahwa cytokine storm juga dapat terjadi di rumah ya. Sedangkan 3% dari audiens ini berpendapat bahwa cytokine storm itu hanya bisa terjadi pada orang yang dirawat di rumah sakit ya. Ya, jadi jawaban yang benar adalah cytokine storm ini dapat terjadi pada setiap pasien COVID, baik yang dirawat di rumah sakit maupun menjalani isoman di rumah. Ya, jadi kita mesti waspada ya, bagaimana perjalanan penyakit COVID ini berlangsung ya, karena dia seperti pencuri di malam hari ya. Jadi bisa orangnya nggak ngerasa apa-apa ya, nggak ngerasa sesek gitu ya, rasanya cuma capek, naik tangga tersengal-sengal gitu ya, tanpa sadar bahwa ternyata oksigennya itu menurun. Ya, jadi kita ketika memang ya mendapat musibah COVID ini harus berstrategi secara tepat ya. Jadi bagaimana kita melakukan monitoring ya, mengukur oksigen kita secara benar-benar melihat apakah ada demam atau tidak ya. Komplikasi apa yang terjadi itu harus secara benar dimonitoring ya. Dan Rumah Sakit Pondok Indah Group juga sudah menyediakan bagaimana kita rumah sakit itu bisa menjadi kawan Anda ketika Anda melakukan isoman di rumah ya. Jadi sudah sekitar 4 bulan, 5 bulan terakhir ini Pondok Indah Group menyediakan layanan telekonsultasi ya. Jadi tanpa Anda harus datang ke rumah sakit, itu Anda bisa mengkonsultasikan secara jarak jauh gejala-gejala yang dialami ya. Kalau perlu periksa darah apa, swab berikutnya kapan ya. Jadi ini adalah kewaspadaan kita bersama ya, bahwa cytokine storm dapat terjadi dan dialami oleh siapapun yang menderita COVID ya. Saya izin lanjutkan ya. Jadi berita bagusnya ya, vaksin ini sudah tersedia ya. Jadi jenis vaksin itu ada banyak ya. Ini mungkin sebagian kecil saja untuk diketahui bahwa teknologi dari vaksin itu bermacam-macam. Ada DNA base, RNA base, ada protein subunit, ada viral vector particle ya. Kemudian ada yang inactivated virus atau live attenuated ya. Jadi kalau yang inactivated atau live attenuated itu adalah virus yang dimatikan atau dilemahkan. Ya, ini adalah metode untuk menghasilkan vaksin yang paling kuno ya. Sebenarnya dari dulu ya manusia punya vaksin polio, vaksin cacar ya. Itu metode pembentukan vaksinnya melalui proses ini ya. Dan Sinovac adalah bagian dari
jenis vaksin tersebut ya. Jadi Sinovac, Sinopharm itu bagian dari vaksin tersebut ya. Sedangkan dengan teknologi yang lebih rumit ya, viral vector vaccine ya. Jadi meminjam virus jenis yang lain ya, paling sering digunakan adalah adenovirus. Itu adalah vaksin AstraZeneca dan Johnson & Johnson. Ya, Johnson & Johnson ini cuma divaksin sekali doang nih. Ya, tapi itu adalah jenis dari viral vector vaccine ya. Sedangkan kalau RNA based vaksin ya, itu Pfizer dan Moderna, ini adalah vaksin yang kali pertama menggunakan teknologi ini ya. Jadi vaksin COVID Moderna dan Pfizer itu yang kali pertama menggunakan RNA based teknologi ya. Kalau memang nanti ternyata benar terwujud bahwa teknologi ini aman untuk bertahun-tahun ke depan, semoga dalam beberapa tahun ke depan juga kita bisa memiliki vaksin itu untuk kanker. Ya, jadi kanker itu kan benda asing ya, jadi bukan sesuatu jaringan yang secara alamiah itu ada dalam tubuh kita. Jadi kita nanti semoga bisa punya vaksin untuk kanker ya, vaksin untuk kanker usus. Nah, karena kanker usus itu benda asing ya, bukan yang secara alamiah dalam tubuh kita ya. Jadi semoga nanti teknologi ini bisa berkembang ya sedemikian rupa sampai kita punya berbagai macam varian vaksin yang nggak hanya untuk penyakit infeksi ya. Jadi kita lagi menggalakkan vaksin untuk mencapai herd immunity. Sekali lagi rugi kalau nggak vaksin, benar-benar rugi ya. Kemudian ini polling time juga ya. Jadi polling time ya, pertanyaannya jika seseorang mengalami gejala COVID setelah dinyatakan sembuh, maka dia masih bisa menularkan virus COVID ya. Silakan dijawab ya, mitos atau fakta. Oke ya. Jadi ini resultnya ya. Mitos atau fakta. Jadi seseorang kalau sudah dinyatakan sembuh ya, itu ya sembuh ya. Kalaupun masih ada gejala itu adalah sisa dari cytokine storm-nya ya, atau sisa dari long COVID-nya ya. Jadi dia masih sangat mungkin bisa bergejala, tapi bukan terkait dengan keberadaan virus yang masih hidup dalam tubuh ya. Virus itu ya rata-rata hidupnya cuma 2 minggu ya. Pada gejala yang ringan itu ya dalam 2 minggu dia sudah tereradikasi oleh sistem imunitas kita. Jadi kalaupun ada ya di swab masih positif, itu hanya sisa partikelnya aja ya. Jadi sisa partikel itu nggak menjelaskan bahwa virus itu masih hidup ya. Jadi itu jawabannya ya. Kalau sudah sembuh ya sembuh ya. Nah, ini kita baru masuk ke long COVID ya. Jadi long COVID itu banyak terminologinya ya. Ada yang bilang itu sebagai post-COVID syndrome, ini berdasarkan CDC ya dari Amerika, Center for Disease Control and Prevention, menyatakan bahwa kalau misalnya orang setelah 4 minggu atau lebih, itu masih bergejala, ya dari sejak awal swab pertama kali positif masih bergejala 4 minggu, itu disebut sebagai post-COVID. Ya, gejalanya bisa macam-macam, nanti kita akan diskusikan. Ya. Tapi juga di negara yang sama, ya Anthony Fauci, ya mungkin pernah dengar sosok ahli infeksi yang terkenal, ya itu nggak suka, saya nggak mau pakai istilah post-COVID, saya mau pakai istilahnya PASC, post-acute sequelae of SARS-CoV. Ya boleh-boleh juga, gitu ya. Gitu. Jadi sekarang pun dunia kedokteran masih bingung ya, ini mau dikasih nama apa, gitu ya. Kalau di Eropa itu ada istilahnya ongoing symptomatic COVID-19 ya. Itu kalau memang orangnya masih bergejala 4-12 minggu sejak awal pertama kali swab positif ya. Kalau udah lewat dari 12 minggu itu baru dikatakan sebagai post COVID-19 syndrome ya. Jadi beda ya. Cuman semangatnya sama. Semangatnya adalah marwahnya menyebutkan ketika memang sudah lebih dari 4 minggu sejak awal pertama kali COVID positif, masih bergejala, itu yang disebut sebagai long COVID. Ya. Nah, Indonesia melalui Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, ini mengeluarkan satu definisi sendiri, ya sama pasca COVID, bisa akut, bisa kronik, disebut akut kalau gejalanya muncul dalam waktu 4-12 minggu. Sedangkan kronik itu kalau lewat dari 12 minggu. Ya,
Dan gejalanya apa, ya nanti kita akan sebut. Cuman ada baiknya kita mengenal dulu, ya, mengapa long COVID itu bisa terjadi pada si Anton, tapi tidak terjadi pada si Budi, ya. Karena ada yang namanya faktor predisposisi, ya, bahwa long COVID itu akan lebih banyak terjadi pertama pada perempuan, ya. Jadi perempuan itu akan lebih berisiko untuk mengalami long COVID dibandingkan laki-laki, ya. Kulit putih lebih berisiko. Usia, dikatakan mereka yang berusia 50-70 tahun itu akan lebih banyak mengalami long COVID dibandingkan mereka yang berada di luar rentang usia tersebut, ya. Kemudian mereka yang memiliki komorbid, ya, bisa darah tinggi, bisa diabetes, bisa penyakit jantung, ada asma dan lain sebagainya, itu akan lebih banyak mengalami long COVID dibandingkan mereka yang sebelum sakit COVID itu sehat, ya. Nah, kemudian severitas dari COVID juga berpengaruh. Mereka yang bergejala lebih dari 5 gejala, ya, jadi nggak cuma sakit tenggorokan, tapi diare, tapi juga sesak napas, ya, tapi juga darah kental, ya, itu akan lebih banyak mengalami long COVID dibandingkan mereka yang menjalani COVID dengan gejala di atas 30 itu lebih rentan mengalami long COVID. Jadi ini adalah predisposisi, ya, satu prakondisi yang membuat orang lebih rentan untuk mengalami long COVID, ya. Nah, ini gejalanya, ya, luar biasa banyak, ya. Cuman yang paling sering dialami adalah fatigue, ya, atau kecapean, ya. Kemudian bisa sakit kepala, bisa cepat lelah, bisa mual-mual, ya. Dan nggak cuma gejala fisik, tapi juga gejala psikis, ya. Jadi ada beberapa orang sakit COVID itu gejalanya depresi, ya, cemas, ya. Ini tentu terkait juga dengan virusnya, dan kalau saya melihat ini juga terkait dengan isolasinya, ya. Jadi manusia itu makhluk sosial, ya. Jadi diciptakan itu untuk bersosialisasi, ya. Jadi kalau dunia itu cuma ada Adam doang, ya Adam bakal stres, makanya ciptakan Hawa, ya. Dari awal pertama kali karena manusia itu makhluk sosial, ya. Tapi ketika memang dalam sakitnya dia harus diisolasi, ya, di ruang tersendiri, ya, berminggu-minggu, nggak ada interaksi dengan orang lain, ya, kalaupun ada orangnya pakai baju putih-putih, itu tentu juga bisa memberikan dampak psikis yang luar biasa, ya. Jadi kalau dirawat di rumah sakit itu bajunya kalau sudah selesai dipakai dimasukkan ke dalam plastik, ya. Kemudian makanannya juga dalam kotakan, ya. Sedangkan manusia kan appetite-nya muncul kalau memang makanannya itu disajikan, ya. Jadi ini dampak psikisnya luar biasa serius, ya. Dan nggak cuma keluhan fisik, tapi kita juga lihat bahwa setelah sakit COVID itu ternyata 34% dari mereka itu hasil ronsen paru-paru dan CT scan-nya juga masih belum normal, ya. 20% dedimernya masih belum normal, ya. Ada juga hasil-hasil lab lain itu juga masih belum normal. Jadi ini dampaknya luar biasa, nggak cuma terjadi secara akut, ya, tapi juga bisa dirasakan itu bahkan sampai 6 bulan, ya. Jadi ini penelitian yang dilakukan di Cina, ya, bahwa 63% dari responden yang ditanya post COVID itu juga masih merasakan kelelahan, ya, fatigue dan muscle weakness, ya. Kemudian ansietas, ya, kecemasan dan depresi itu juga masih terjadi pada sekitar 1/4 pasien, ya. Jadi ini adalah suatu proporsi besar kelompok pasien yang PR-nya masih panjang, ya, buat kita para dokter, suster, manajemen rumah sakit, ya, para keluarga yang anggota keluarganya juga mengalami COVID, ini PR yang luar biasa besar buat kita, ya. Jadi COVID-nya sekarang sudah mulai menurun, kita punya PR yang berikutnya, ya. Nah, ini kalau di Indonesia, ya, gejalanya lebih kurang, ya, sama fatigue, batuk, nyeri otot, sakit kepala, mual-mual, gitu, ya. Ini polling time, ya. Jadi silakan, ya, pertanyaannya, penyintas COVID dengan gejala ringan tidak akan mengalami long COVID atau gejala sisa berkepanjangan, ya. Silakan, ya, disampaikan pendapatnya. Kita buka selama 10 detik. Oke, kita tutup pollingnya, kita share, ya. Jadi menurut 70% audiens katanya kalau kena COVID walaupun ringan itu juga masih bisa
kena gejala long COVID ya. Jadi itu jawaban yang benar ya. Jadi ringan beratnya gejala di awal pada COVID itu tidak selalu linier ya dengan kemungkinan terjadinya gejala sisa atau long COVID ya. Jadi juga harus dilihat dari misalnya ada tidak premorbidnya ya, prakondisinya. Jadi bisa aja gejalanya ringan tapi misalnya pasiennya ada diabetes, usianya sudah lanjut ya, kemudian obesitas ya, walaupun gejalanya ringan bisa aja pada profil pasien yang seperti itu dia akan mengalami gejala sisa atau long COVID ya. Izin saya lanjutkan. Nah, ini adalah hal-hal yang harus diperiksa ya secara laboratorium ya. Jadi tadi kita tahu bahwa gejalanya itu enggak cuman secara fisik tapi juga secara laboratoris ya. Beberapa kali saya bukan beberapa kali ya, cukup banyak ya pasien-pasien post-COVID itu D-dimernya terus-menerus tinggi ya. Ada gangguan fungsi hati ya. Ada beberapa mengalami gangguan tiroid ya. Kemudian vitamin D, vitamin B12 kita juga harus periksa. Cuman yang juga harus diperhatikan, kita juga harus menilai functional status ya. Jadi pasien post-COVID kalau dulu naik tangga 2 lantai kuat ya, sekarang naik 1 lantai kok tersengal-sengal. Jadi functional statusnya itu menurun ya. Quality of life-nya juga harus dinilai. Kita harus menilai kondisi respiratorinya, kondisi sarafnya seperti apa, dan jangan lupa kondisi psikisnya. Ya, kita juga harus lihat exercise capacity-nya. Pada orang tua kita harus lihat risiko jatuh, ya, karena sudah berbaring tempat tidur di ruang isolasi sedemikian lama, otot betisnya kalau kita lihat sudah mengecil, tanpa sadar pasiennya itu masih merasa mampu berdiri dan mencoba jalan ternyata jatuh. Ya, jadi ini juga harus diwaspadai ya bahwa mereka yang mengalami COVID ya, terutama mereka yang diisolasi lama nggak gerak ya, baik karena sesak napasnya itu bisa mengalami gangguan kemampuan untuk melakukan gerakan motorik ya. Nah, ini yang nanti para audiens bisa lakukan di rumah ya secara gampang, ada namanya 6-minute walk distance ya. Idealnya ini kita sediakan satu ruang jaraknya 30 ya. Kita berikan waktu selama 6 menit. Nanti pasiennya disuruh jalan bolak-balik ya selama 6 menit gitu ya. Nanti diukur ya. Oh, dia bisa 10 kali bolak-balik ya, berarti 300 meter ya, karena panjang lintasannya itu 30 meter ya. Dan kita nanti bisa ukur ya. Jadi ada banyak kalkulator di internet itu yang kita bisa gunakan ya. Kalau laki-laki tingginya 173, usianya 40, berat badannya 76, itu harusnya minimal bisa jalan berapa meter ya. Jadi kalau si pasien ini dengan profil sedemikian, itu sebenarnya harus bisa jalan selama 666 meter ya. Jadi 1 menit itu harus bisa sekitar 100 meter ya. Lower limitnya itu adalah 513 ya. Kalau di bawah itu, hati-hati ada masalah ya. Itu harus waspada ya. Jadi bisa nggak mampunya itu karena sesak napas, nggak mampunya karena ototnya lemah, nggak bisanya karena lain-lain, itu harus menjadi kewaspadaan ya, bahwa kita ternyata belum pulih nih setelah mengalami COVID ya. Nah, ini juga salah satu parameter ya yang kita bisa gunakan ya, ada 9 pertanyaan untuk melihat apakah kita mengalami depresi atau tidak ya. Jadi minat kita terhadap satu hobi tertentu itu menurun ya. Nanti kita lihat, oh dalam seminggu itu beberapa hari, hampir setiap hari gitu ya. Nanti kita lihat ya skornya berapa ya, total skornya berapa. Kalau misalnya memang sudah sampai di atas 10, kita harus melakukan terapi, kognitif behavioral terapi atau farmakoterapi. Jadi ini kita harus waspada ya. Nah, ini tata laksananya ya. Jadi jangan lupa kita harus melakukan rehabilitasi fisik. Kita juga harus makan makanan yang bergizi ya, cukup mineral dan protein ya. Kita juga harus mengobati kondisi pre-existing ya. Jadi ternyata kita ada diabetes ya. Teman sibuknya itu ngurusin COVID-nya aja tanpa kita sadar
kita lupa bahwa ternyata diabetesnya juga harus diobati, darah tingginya juga harus diobati. Jadi kita harus juga obati kondisi pre-existingnya. Kita juga harus obati gejala yang spesifik ya. Jadi kalau misalnya memang post COVID ada gangguan tiroid, ya tiroidnya diobati ya, kita obati secara spesifik ya. Dan jangan lupa mental health support dan social service support. Ini yang saya mau coba sampaikan ya ke para audiens kalian yang kalau mengalami COVID atau tidak mengalami COVID, tapi ada anggota keluarganya mengalami COVID, itu jangan lupa untuk disupport, ya. Nggak cuma sekedar support, tapi kita juga sebisa mungkin coba lakukan identifikasi, ya. Jadi kalau pasien mah pasti maunya tiduran aja, ya kan sering ya kita dengar seperti itu. Oh, pasiennya males nih, maunya tiduran aja. Nah, itu yang harus berperan aktif adalah anggota keluarganya, ya. Coba dong pasiennya misalnya diminta ya, kita lakukan seperti ini ya, 6 menit coba disuruh jalan, bisa berapa meter. Nah, anggota keluarganya yang harus berperan aktif. Kita harus coba identifikasi ya, jangan-jangan nih anggota keluarga saya nih, bapak saya mengalami depresi. Ya, kita coba identifikasi, jangan kita hanya bergantung pada pasiennya aja. Ya. Jadi ini juga penting ya. Jadi mental health support dan social service ini penting. Kita saling menjaga lah ya. Ini dampaknya nggak cuma secara individual, ini dampak dunia, semua orang terdampak. Kalau nggak terdampak secara medis ya, terdampak secara ekonomis, kita saling membantu ya. Makanya kenapa juga ada acara di siang hari ini juga salah satu tujuannya adalah untuk spread the message bahwa masing-masing dari kita punya peran. Ya, nggak cuma si pasien, tapi anggota keluarganya juga punya peran. Ya, baik itu untuk mensupport, ya, untuk mendeteksi, ya, untuk membawa pasien rajin berobat. Jadi punya banyak peran yang saya kira masing-masing dari kita punya peran yang sangat besar. Ya. Nah, ini juga salah satu exercise ya yang bisa dilakukan, ya, tentu exercise pernapasan. Jadi pasiennya diminta untuk tarik napas dalam itu secara pelan-pelan, ya. Kemudian dikeluarkan ya secara pelan-pelan juga. Nah, pada waktu hembusan yang ke-6 disuruh dorong ya. Diulang-ulang, kemudian kita juga bisa tengkurap ya. Cuman intinya begini. Ya, nafas itu kan kadang gampang ya. Orang kadang suka lupa gitu ya. Nafas itu sesuatu proses yang berlangsung terus-menerus ya. Jadi ketika nafas itu bermasalah baru kita tahu oh ternyata nafas itu sedemikian cukup penting ya. Jadi kita tahu proses nafas itu kalau tarik nafas itu kan adalah proses yang aktif ya. Kita tarik nafas otot-ototnya bekerja gitu ya. Kemudian ketika kita membuang nafas itu adalah proses yang pasif ya. Jadi kayak per mobil aja ketika ditarik, ketika buang nafas ya dia otomatis akan kembali ke posisi awal ya. Jadi tarik nafas, buang, tarik nafas, buang. Tarik nafas secara aktif, buang itu secara pasif. Nah, untuk kita melakukan latihan pada kapasitas paru-paru kita, pada otot-otot pernapasan, kita harus mengkondisikan ketika tarik nafas ya udah pasti aktif, ketika kita melakukan buang nafas, itu juga dilakukan secara aktif. Ya. Jadi kita misalnya bisa menghembuskan ya seperti batuk ya gitu ditiup ya atau kita memberikan tahanan ya jadi kayak seperti ini orang bersiul ya jadi seperti ini ya kalau perhatikan mulut saya jadi kayak didorong gitu ya tarik nafas buangnya kayak didorong jadi memberikan kayak semacam beban untuk paru-paru kita mendorong ya itu gunanya adalah untuk melatih otot-otot pernapasan kita. Jadi namanya itu pursed lip breathing ya. Kita juga perlu untuk membuka tangan kita ya. Tangan kita dibuka lebar-lebar ya ke atas, ke samping. Gunanya untuk menarik paru-paru kita itu dalam rangka meningkatkan kapasitas paru-paru kita ya. Jadi ini hal-hal yang saya kira bisa disampaikan di siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Dr. Wirawan. Lengkap sekali ya penjelasan dari dokter narasumber kita hari ini, Bapak Ibu. Terima kasih Dr. Wirawan penjelasannya, sharing tips and trick yang sangat lengkap juga.
bagaimana cara badan kita kembali pulih sepenuhnya dari COVID-19. Ya, berguna sekali buat kita, para pasien penyintas, keluarganya, supaya nggak kecolongan, dok. Dan dari penjelasan dokter tadi, saya juga sudah mencatat beberapa poin ya. Di antaranya, itu badai sitokin atau cytokine storm itu tidak hanya dialami oleh pasien yang sedang dirawat. Jadi walaupun pasien isoman, tapi tetap kita harus mengawasi gejala-gejalanya. Dan gejala long COVID ini sangat bervariasi, mulai dari lemas, batuk, nyeri otot, sakit kepala, gangguan tidur, sesak, dan masih banyak yang lain lagi. Dan ini menurut saya yang terpenting ya dok ya, tata laksana long COVID ini mencakup banyak sekali, yaitu ada rehabilitasi, diet, dukungan mental, dukungan sosial. Jadi tidak hanya pemeriksaan fisik, datang ke dokter, cek lab, ronsen, tapi juga dukungan dari keluarga ya, dan dukungan mental juga. Jadi tidak hanya pasien, penyintas saja yang berperan, tapi juga keluarganya yang berperan. Ya, tadi saya lupa sampaikan ya, kalau Ya, karaoke itu juga bagus ya. Jadi selain bergembira ya, nyanyi gitu, wah gitu ya, itu juga melatih nafas ya. Wah ini paragrafnya panjang nih, nyanyi ya, itu juga boleh dilakukan ya. Jadi banyak trik-trik lah ya. Makanya sering-sering dengerin ini ya, webinar kesehatan dari Rumah Sakit Puri Indah supaya makin terbuka wawasannya ya. Jadi banyak cara, tapi dukungan keluarga itu penting ya. Jadi keluarga, kalau pasien mah pasti ditanyain pasti males deh. Mau ngapain, tidur gitu, habis makan tidur. Nah ini peran dari keluarga ya, penting sekali. nah untuk lebih lengkapnya, ini mari kita mendengarkan penjelasan singkat ya dari Kepala Unit Eksekutif Health Check-up atau EHCU RSPI Puri Indah, Dr. Lisha Koni, mengenai paket pemeriksaan terbaru bagi Bapak Ibu penyintas COVID-19. Ya, kepada Dr. Lisha dipersilakan. Terima kasih Dr. Ferdi. Selamat sore para hadirin webinar pada hari ini. Selamat sore juga Dr. Wirawan dan Dr. Ferdi. Terima kasih atas paparan informasinya terkait fenomena long COVID dan beberapa gejala-gejala yang masih tersisa pasca COVID ya dokter. Izinkan saya pada hari ini menginformasikan para peserta webinar pada hari ini terkait paket post-COVID recovery yang dibuat khusus untuk para masyarakat Indonesia nih yang masih merasakan gejala-gejala long COVID pasca sembuh dari COVID. Post COVID-19 Recovery Package ini tentu saja dibuat sesuai dengan kebutuhan dan anjuran CDC per 14 Juni kemarin yang sudah dibantu paparkan ya dengan sangat baik dan sangat lengkap oleh Dr. Wirawan. Untuk pemeriksaannya ini, Bapak Ibu bisa menghubungi check up kami melalui WhatsApp di 0821 8088 7838 atau tinggal scan barcode yang terlampir di layar Bapak Ibu. Sedikit singkat mengenai isi paket pemeriksaan ini, diantaranya adalah Bapak Ibu akan dilakukan pemeriksaan menyeluruh, pertama dari gejala-gejala yang masih dialami pasca COVID, dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik dari atas kepala hingga ke ujung kaki, semuanya diperiksa oleh dokter umum kita, dilanjutkan dengan pemeriksaan rekam jantung, pemeriksaan paru, serta pemeriksaan lab darah yang sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Terakhir, setelah seluruhnya sudah lengkap, hasilnya sudah kami sintesis dan kami rangkum, akan dikonsultasikan sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu juga dengan dokter spesialis penyakit dalam kita atau dokter spesialis paru kita. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu bisa menghubungi kami di WhatsApp kami atau scan barcode kami untuk lebih memudahkan. Nah, Bapak Ibu jangan khawatir juga jika ada pertanyaan-pertanyaan lain seputar check up yang Bapak Ibu ingin tanyakan, boleh juga menghubungi kami via WhatsApp. Oke, sebelum kita masuk ke sesi tanya-jawab, saya mau mengingatkan bahwa Dr. Wirawan berpraktek di Poli Internis, Rumah Sakit Pondok Indah, Puri Indah, lantai 2. Ya, ada jadwalnya setiap hari, jadi kalau Bapak Ibu sempatnya hari apa, bisa datang kapanpun, sebelumnya appointment dulu, karena Dr. Wirawan ini biasanya ramai terus. Nah, jika Bapak Ibu mau berkonsultasi dan datang langsung ke RSPI Puri Indah, tidak perlu cemas lagi, ke Rumah Sakit Pondok Indah Group, karena kami berkomitmen melakukan berbagai upaya membuat Anda tetap sehat tanpa cemas. Antara lain, pengukuran suhu serta memisahkan jalur untuk pasien bergejala dan tanpa gejala, pemberlakuan physical distancing atau pembatasan jarak fisik di setiap area rumah sakit, hingga proses desinfeksi rutin di seluruh area publik, mulai dari lift, ruang tunggu di klinik, hingga rawat inap.
Kami juga mewajibkan semua pasien, pengunjung, dokter, bahkan karyawan menggunakan masker, wajib ya. Lalu hand sanitizer dan wastafel untuk cuci tangan tersedia di berbagai area. Dan masih banyak lagi. Jadi kalau ke Rumah Sakit Pondode Group itu pokoknya aman ya. Oke, sepanjang pembahasan materi tadi ada banyak ya pertanyaan yang diajukan oleh para viewers nih dok, banyak sekali nih. Tapi ya sayang sekali kita nggak bisa sebutin semuanya ya, jadi akan dipilih. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan ya. Berikut pertanyaannya dari Ibu Lelitan. Berapa lama dok penyintas COVID boleh vaksin? Setelah dinyatakan negatif, apa perlu dilakukan health check-up kembali? Silakan Dokter Wirawan. Baik, Ibu Lelitan, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sejauh ini saya ya sebagai tenaga kesehatan mendukung ya program pemerintah bahwa untuk vaksinasi COVID ini dilakukan itu 3 bulan setelah pasien sembuh dari COVID ya. Jadi program pemerintah Indonesia sejauh ini seperti itu. Jadi ya mari kita sama-sama dukung bahwa timeline ya dari bagaimana dan kapan seorang itu bisa divaksin itu 3 bulan. Pertanyaan yang berikutnya dok, setelah dinyatakan negatif, apa perlu dilakukan health check-up kembali? Ya, jadi ada baiknya seperti itu ya. Jadi kelihatannya fenomenanya nggak terjadi hanya pada post-COVID ya. Jadi sering juga kita jumpai pada kondisi COVID yang awal ya, kondisi COVID akut. Jadi kadang-kadang kita menilai ya tubuh kita itu hanya berdasarkan keluhan subjektif ya. Oh, saya nggak ada batuk, ya saya nggak ada sesak, berarti saya sehat. Padahal seperti tadi sudah dijelaskan bahwa COVID ini sedemikian besar dampaknya itu nggak hanya pada sistem pernapasan tapi juga ke bagian tubuh yang lain. Sehingga seringkali ya pada waktu puncak COVID yang kemarin kita melihat bahwa pasien itu suka kecolongan ya, merasa sehat di rumah, saya mau isoman gitu ya di rumah, tapi dalam proses perjalanan isomannya itu ternyata berubah menjadi berat. Kenapa? Karena kita tidak secara cermat melakukan identifikasi di awal apakah sakitnya itu berat atau enggak. Ya, karena kita melupakan misalnya untuk melakukan tata cara pemeriksaan yang baku ya. Jadi kita periksa darah, kita ronsen ya. Oh, ternyata COVID-nya nggak cuma sekedar ringan, tapi ternyata sudah sampai melibatkan paru. Nah, post-COVID juga sama seperti itu. Jadi, saya menyarankan jangan hanya menggunakan keluhan subjektif sebagai patokan untuk menentukan apakah kita sudah kembali sehat atau masih mengalami ternyata long COVID-nya masih berlangsung. Ya, jadi menyinggung sedikit tentang kondisi di awal, isoman itu bukan dipilih oleh pasien, tapi ditentukan oleh dokter, dan dokter menentukan itu berdasarkan kondisi sakitnya. Ya, dan untuk kita bisa tahu secara persis kondisi sakitnya, seringkali kita membutuhkan pemeriksaan penunjang. Ya, jadi itu yang kadang sering terlewat ya. Oh, saya sakit COVID, saya memilih untuk di rumah. Jadi isoman atau dirawat di rumah sakit itu bukan pilihan ya oleh pasien, tapi ditentukan oleh dokter dan dokter menentukan melalui pemeriksaan ya. Jadi untuk mereka yang sudah selesai COVID-nya pun juga ada baiknya diidentifikasi secara cermat ya, apakah sudah benar-benar sembuh atau ada gejala sisa ya. Kalau memang ternyata masih ada gejala sisa, mari kita atasi bersama-sama. Ya, terima kasih. Baik, Dokter Wirawan, terima kasih. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya dari Bu Putri. Latihan apa saja yang bisa diterapkan di rumah untuk meringankan gejala long COVID seperti napas pendek, gampang lelah, dan lain-lain? Ya, ya. Jadi mens sana in corpore sano ya. Jadi di dalam jiwa yang sehat terdapat raga yang sehat ya. Jadi pertama ya kita harus menyehatkan jiwa kita dulu ya. Jadi pertama ya saya yakin lah dampak COVID ini luar biasa ya. Udah orang yang mungkin terdampak secara ekonomi ya, mengalami PHK gitu ya, kemudian mengalami sakit ya, diisolasi lagi, nggak boleh ketemu keluarga gitu. Jadi kadang kita sudah down duluan ya, secara psikis kita sudah kalah 1 set. Nah ini yang harus sebenarnya dibereskan dulu. Kita harus optimis ya. Mungkin berita-berita itu kita tutup dulu ya. Nanti kalau kita baca berita nanti ada varian MU, ada varian apa lagi gitu ya. Nanti kita
jiwanya nggak sehat-sehat ya. Jadi kita tutup berita itu dulu, kita sehatkan jiwa kita bangun rasa optimis, itu yang pertama kali. Ya, baru setelah itu kita melakukan olah jasmani. Ya, dan olah jasmani ini tentu distratifikasi sesuai dengan kemampuan diri kita dulu. Ya, seperti tadi saya sudah sampaikan, kalau memang kita sudah mengalami tirak baring yang lama, ya, lama di tempat tidur, tentu praktis ya kita jangan langsung jalan. Ya, kita latihan berdiri dulu. Kita latihan keseimbangan dulu, ya. Sambil di tempat tidur, yang seperti tadi saya sudah sampaikan, kita kembangan paru-paru, ya. Kita latihan pernapasan, ya, sleep breathing, ya. Nanti kalau memang kita sudah mampu, ya kita coba jalan, ya. Cuman tadi yang saya sudah sampaikan, ya, kadang kita bisa melakukan itu secara secara populer, ya, melakukan secara populer dalam metode-metode yang menyenangkan, ya. Jadi mau karaoke boleh gitu ya, mau baca koran boleh, tapi baca koran itu sambil dibaca, ya. Jadi kita baca sesuatu tuh sambil dibaca, ya, ada kejadian ini gitu ya. Jadi ketika kita berbicara, tentu usaha dari si paru-paru itu akan lebih berat, dan tentu itu akan memberikan satu beban latihan tertentu yang baik untuk paru-paru kita, ya. Cuman saya koreksi deh, jangan baca koran deh, baca komik aja ya. Nanti baca koran beritanya jelek-jelek, aduh nanti makin stres kitanya, ya. Atau nonton YouTube aja lah, ya, sambil berinteraksi, nelpon orang, ya, nelpon orang tua kita, nelpon anak-anak kita, nelpon saudara kita, sambil kita ngobrol, kita bahagia. Sebenarnya tanpa sadar kita juga melatih paru-paru kita. Jadi banyak cara lah, ya. Tapi pertama kita sehatkan jiwa kita dulu. Terima kasih, semoga menjawab. Baik, terima kasih Dr. Wirawan. Lalu kita masuk ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Stefani. Bagaimana cara agar seseorang yang pernah positif COVID tidak berlanjut sakitnya menjadi long COVID atau badai sitokin, Dok? Silakan, Dok. Oke, pertanyaannya singkat tapi jawabannya panjang ya. Jadi kiat-kiatnya banyak ya. Pertama tentu terkait dengan pengobatan COVID ya. Kalau memang kita sakitnya berat ya, kita harus pengobatannya juga secara intensif ya. Jangan terlambat ya. Semakin lama virus itu bersemayam di tubuh kita, tentu dampaknya akan semakin luas. Kadang orang tuh mau swab aja udah takut gitu ya. Jadi nanti saya takut ketahuan, takut di COVID-kan. Kalau kita nggak swab ya kita nggak tahu kita sakit COVID. Demamnya sudah 1 minggu kita baru swab. Ada jeda waktu 1 minggu, kita rugi untuk memulai pengobatan kita. Ya. Jadi pertama segala sesuatu terkait dengan COVID-nya itu sendiri. Ya, semakin lama COVID-nya kita eradikasi, semakin lama kita memulai terapi antivirus, ya tentu prognosis atau outcome dari terapinya itu akan semakin buruk. Ya, dan semakin lama virus itu bersemayam dalam tubuh kita, risiko untuk long COVID itu akan semakin besar. Nah, kedua yang saya bisa sampaikan adalah bagaimana kita menjaga kondisi fisik kita secara umum, ya. Jadi kalau pasiennya ada diabetes, ada darah tinggi, jangan itu dilupakan untuk diobati, ya. Jadi fokusnya hanya pada COVID aja gitu ya, tanpa sadar bahwa ternyata gula darahnya masih 200-an, masih 300-an, ya. Itu juga jangan dilupakan untuk kemudian juga dikontrol karena bisa berdampak pada kemampuan tubuh kita untuk recover, ya. Nah, terus kemudian yang berikutnya adalah tentu jangan malas ya, jangan malas, jangan mager, ya. Kita harus memberikan satu latihan dalam tubuh kita untuk bisa cepat recover, ya. Dikatakan bahwa setiap 1 hari kita berbaring ya di ICU misalnya ya, pada pasien-pasien yang totally bed rest, itu otot kita akan hilang sebanyak 1 kilo. Ya, kita bayangkan kalau kita berbaring terus ya karena sesak napas ya, karena COVID-nya kita terduduk atau berbaring di tempat tidur, sekian waktu lamanya seberapa besar itu otot kita berkurang ya. Dan tentu ya sama seperti kita kembali lagi belajar jalan ya, kita harus ya latihan gitu. Nggak ada obatnya. Oh saya dari ototnya kecil mau kembali normal, atau saya nih Dokter Wirawan mau ototnya sebesar aderai gitu. Yang nggak ada cara lain ya kita harus melatih otot kita. Nggak ada obat yang kemudian kita makan
ototnya bisa kembali pulih. Ya. Kemudian yang berikut ya nutrisi, ya diet ya. Saat ini banyak tuh populer berkembang, saya mau makan vitamin D dosis tinggi, vitamin C, vitamin ini dan itu, mineral, zinc, jangan jangan kekurangan. Tapi yang sebenarnya penting itu adalah makronutrien, ya. Makronutrien itu ada 4 ya, ada 3, karbohidrat, protein, dan lemak. Itu dulu yang diatur. Proteinnya apa, berapa banyak, ya, dan kapan kita makan, ya. Jadi vitaminnya nggak kurang, tapi proteinnya, telurnya kurang, ya gimana ototnya mau terbentuk lagi, ya. Jadi vitamin mineral tuh nggak salah, ya, dan juga bukan berarti nggak penting, tapi makronutrien dulu yang kita utamakan, ya. Protein dulu, ya, protein yang nilai hayatinya tinggi itu yang kita utamakan, ya. Baru setelah itu kita berpikir mengenai mineral, ya. Jadi demikian kiat-kiat yang saya kira bisa saya bagikan ya terkait dengan penyembuhan pasca COVID. Terima kasih. Oke, terima kasih dok. Jadi latihan otot tuh penting juga ya dok. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Cassandra. Nah, kalau kesemutan ini saya kira nggak termasuk gejala yang tipikal ya pada COVID ya. Seringkali tadi kecapean, mual, ya, kelayangan, ya, berdebar-debar, yaitu gejala yang cukup tipikal ya. Jadi gejala itu bisa terkait dengan COVID ya namanya long COVID, bisa tidak terkait dengan COVID ya, karena memang ada premorbid, ada kondisi sakit awal yang sudah ada sebelum COVID. Yang ketiga nih, yang juga saya sering jumpai, itu terkait dengan pengobatan ya. Jadi kita tahu bahwa ada obat-obat tertentu ya sebut saja lah antivirus gitu ya. Kalau diminum tuh bikin mual. Ya, tapi mualnya nggak sembuh ternyata setelah antivirusnya selesai. Atau ada beberapa pasien tertentu yang minum vitaminnya luar biasa banyak gitu ya. Dan kita tahu beberapa vitamin itu mengganggu lambung. Jadi, dok saya mual nih setelah sakit COVID, ternyata kebanyakan vitamin ya. Jadi vitamin boleh, mineral boleh. Cuman saya lebih anjurkan dan apa yang saya suka lakukan adalah ya kita kembali ke buah aja. Ya, kita makan buah-buahan cukup ya. Once apple a day, keep the doctor away. Ya, jadi cukup itu aja. Terima kasih. Baik dok, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan berikut dari Ibu Yeti Nora Narulita. Izin bertanya, apakah gejala sisa setelah COVID bisa menimbulkan pasien tersebut terkena COVID ulang, walaupun sudah diberikan vaksin? Apa penyebabnya bisa terkena COVID berulang? Lalu ini pertanyaan berikutnya, mungkin tadi sudah dijawab ya dok ya. Negatif kurang dari 3 bulan tidak bisa di Indonesia mengikuti peraturan pemerintah. Ya. Baik dok, silakan dijawab untuk pertanyaan yang pertamanya. Baik, jadi jawabannya ini harus merujuk pada fenomena di mana kita tahu bahwa virus itu mudah mengalami mutasi ya. Jadi kalau sekarang itu bentuknya seperti ini ya, ketika dia bereplikasi ya berkembang biak ya, turunannya ternyata bentuknya seperti ini lagi ya. COVID ini kemudian bisa juga menimbulkan sakit pada orang yang sudah divaksin atau sudah pernah mengalami sakit sebelumnya karena variannya berbeda ya. Cuman yang perlu dicatat adalah walaupun kita bisa sakit ya, ketika kita sudah pernah dilatih imunitasnya oleh sakit yang sebelumnya, oleh vaksinasi yang sudah kita jalani, maka untuk mengatasi sakit yang kedua itu akan jauh lebih gampang. Ya. Jadi nggak menutup kemungkinan bahwa kita bisa sakit lagi, tapi sakit yang kedua atau sakit yang terjadi pasca vaksin itu hampir selalu lebih ringan dibandingkan yang pertama. Ya. Dan bagaimana nanti kita berstrategi untuk mengatasi ini, ada kemungkinan kita akan menjalani vaksinasi COVID, itu sama seperti saat ini kita menjalani vaksinasi influenza. Ya, jadi influenza virus RNA yang juga mengalami mutasi, itu tiap tahun akan diupdate ya. Jadi saya sudah vaksin flu tahun ini, tahun depan nanti varian yang beda tuh. Ya, nanti dan kalau misalnya kita cermat ya, melihat ya, vaksin flu itu sebenarnya dalam satu varian tahun ini ya, untuk strain yang tahun ini itu ada isinya 4 strain. Ya, H1N1 jenis yang apa,
H3N2 varian yang mana, H5N1 varian yang mana. Jadi itu dalam satu suntikan ada beberapa strain ya. Bisa jadi nanti tahun depan kita juga akan berlaku seperti itu ya. Apa yang sudah dijalani sekarang akan diulang di tahun-tahun berikutnya. Ya. Terima kasih, semoga menjawab. Baik, terima kasih dok. Ini pertanyaan berikutnya anonim ya. Selamat siang dok, saya mau tanya kalau hasil fototoraks semua oke. Saya masih suka pilek sesekali kalau kena dingin, sebelumnya tidak. Atau sesekali batuk, ada reak cukup kental. Apakah perlu CT toraks? Kemarin sudah ke internis, diberikan Flimusil saja seminggu, tidak dirujuk untuk CT karena fisik oke. Bagaimana sarannya dok? Terima kasih. Ya baik, jadi apa namanya? Ya ketika tubuh dalam proses recovery itu tentu butuh waktu ya. Jadi kadang saraf-saraf di hidung kita tuh kalau dulu itu tersembunyi ya, misalnya tersembunyi jauh di bawah kulit ya, ketika habis kena COVID dan COVID menimbulkan ada perlukaan di selaput hidung kita, saraf-sarafnya itu bisa saja jadi terekspos ya. Kita jadi lebih sensitif ya. Kalau dulu nggak alergian ya, udara dingin nggak apa-apa, sekarang jadi lebih rentan untuk terkena udara dingin karena perubahan yang terjadi pada selaput mukosa dari hidung kita ya. Demikian juga proses yang terjadi pada anosmia, hiposmia atau giusia ya. Jadi ada beberapa orang yang sehabis sakit COVID itu kemampuan untuk menghidunya itu belum sembuh ya. Atau ada beberapa pasien yang setelah sakit COVID itu lidahnya juga berubah ya. Rasa semua makanannya asin semua. Ada yang seperti itu ya. Nah, seperti itu memang butuh waktu ya. Tapi tentu dokter yang menangani nanti akan menstratifikasi. Kalau memang sakitnya itu lebih cenderung terjadi pada saluran nafas bagian atas, ya tentu CT scan nggak diperlukan, ya karena itu kan di saluran nafas bagian bawah. Jadi saya kira itu nanti bisa kembali didiskusikan ya ke dokter yang menangani. Tapi secara umum kita memang butuh waktu, ya. Yang penting jangan putus asa, tetap semangat latihan, ya. Long COVID ini bisa terdeteksi itu bisa sampai 6 bulan ya. Beberapa kasus bisa sampai 9 bulan. Jadi kalau baru sebulan 2 bulan ya kita masih kasih kesempatan lah tubuh untuk recover. Ya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Dokter Wirawan. Dan ini sepertinya pertanyaan terakhir dok yang diambil dari panitia dari Ibu Michelle Limantara. Saya ada pertanyaan dok, sejak pandemi COVID banyak mulai sadar pentingnya vitamin C, D, dan suplemen seperti zinc. Sebetulnya seberapa banyak pengaruh vitamin dan mikronutrien terhadap infeksi COVID? Dan untuk vitamin D, anjurannya sangat bervariasi. Dari 2.000, 4.000, 5.000, ada yang 10.000. Sebaiknya vitamin D-nya dosisnya berapa ya dok? Terima kasih. Ya, baik. Jadi terima kasih Ibu Michelle Limantara atas pertanyaannya. Jadi ya memang mineral dan vitamin itu berpengaruh pada perjalanan penyakit dari COVID ya. Nah, kita tahu bahwa vitamin dan mineral tersebut itu merupakan vitamin dan mineral yang berpengaruh pada imunitas tubuh kita ya. Jadi kalau kekurangan ya, contohnya vitamin D itu ternyata terbukti berhubungan dengan tingkat kematian atau severitas perjalanan penyakit yang lebih berat ya dibandingkan mereka yang vitamin D-nya cukup ya. Jadi logis kemudian ketika memang kita mengobati COVID ya dan mengobati long COVID itu juga vitamin dan mineral merupakan salah satu bagian yang nggak terpisahkan. Nah, dosis ini bervariasi ya. Kalau memang pada sakit COVID itu kita bisa berikan 5.000 sampai 10.000 unit ya. Nah, cuman ketika memang sudah sampai pada kondisi post COVID ya, itu kita nggak perlu minum dalam dosis yang sedemikian banyak ya. Jadi sebenarnya kalau angka kecukupan harian vitamin D itu sebenarnya hanya 600 unit ya untuk orang dewasa. 600 unit per hari ya angka kecukupan gizi. Nah, jadi kalau kita mau berikan dosis sebanyak 2.000 ya atau 5.000 per hari buat saya sih itu udah lebih dari cukup ya.
Nah, cuman juga jangan sampai vitamin itu membuat kita jadi turun derajat kesehatannya. Seperti tadi sudah bilang, vitamin-vitamin tertentu kayak vitamin C itu asam ya, kalsium juga asam. Jadi ya kita juga jangan sampai nanti mual-mual, kembung gitu ya, itu akibat dari vitamin yang kita konsumsi terlalu banyak ya. Jadi gimana pun juga harus berimbang dan jangan lupa proteinnya ya. Jadi itu aja, semoga bisa menjawab ya. Terima kasih. Baik, jadi Mohon terima maaf kasih. untuk beberapa audiens lain yang ini antusias sekali ya. Saya lihat pertanyaan cukup banyak ya, cuman kan kita juga terbatas waktu ya. Jadi semoga yang tadi mengikuti acara dari awal, semoga bisa menangkap lah message-nya ya, ya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Silakan, Dr. Ferdi. Ya, baik Dr. Wirawan, terima kasih untuk sesi Q&A-nya. Ya, mohon maaf ya Bapak Ibu, pertanyaannya sangat banyak, sangat antusias sekali, tapi karena waktu terbatas, memang pertanyaannya harus dipilih-pilih. Oke, kita sudah tiba di penghujung acara. Bersyukur sekali Bapak Ibu karena siang hari ini kita mendapat banyak informasi berharga dari Dr. Wirawan ya, khususnya bagi para penyintas COVID-19 mengenai informasi pemulihan sempurna pasca terpapar dari COVID-19 dan pencegahan berbagai dampaknya. Banyak peserta bersemangat dalam pembahasan kali ini. Kami berharap yang sudah disampaikan Dr. Wirawan bermanfaat. Dan sekali lagi kami mohon maaf untuk para penanya yang sangat antusias karena keterbatasan waktu, tidak semua pertanyaan bisa kami jawab. Dan Bapak Ibu bisa tetap berkonsultasi langsung dengan Dr. Wirawan di Poli Internis lantai 2, Rumah Sakit Pondok Indah Puri Indah. Ya, sekali lagi saya ulangi, di Poli Internis lantai 2, Rumah Sakit Pondok Indah Puri Indah, bisa menghubungi call center di 021 2569 5200 extension 2. Call center kami 021 2569 5200 extension 2. Ya, poli jadwal Dr. Wirawan setiap hari, jadi tidak perlu cemas. Ya. Oke, ikuti terus webinar RSPI Group selanjutnya. Sekian webinar dari kami. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, untuk kurang lebihnya kami meminta maaf. Sampai bertemu lagi di acara RSPI Group lainnya. Tetap produktif, terus semangat. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu ya, sampai jumpa di acara webinar lainnya dari Rumah Sakit Pondok Indah Group. Semoga semua sehat. Semoga kali ini menjadi pandemi gelombang terakhir ya. Setelah itu kehidupan akan kembali pulih seperti sedia kala ya. Tetap optimis, tetap jaga diri, tetap prokes. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih.